Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Lucianti dari MN18E, mahasiswi program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menyampaikan laporan hasil kegiatan kerja praktek saya dengan judul Administrasi Pencatatan Surat Menyurat pada Perum Bulog Kantor Cabang Karawang. Latar belakang. Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Mengingat pelaksanaan KP pada saat ini dilaksanakan dalam kondisi pandemi COVID-19, maka kali ini pelaksanaannya terdiri dari beberapa pilihan, yaitu magang industri, proyek di desa, dan program wirausaha. Berkaitan dengan latar belakang di atas, saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2018 memilih Perum Bulog Kantor Cabang Karawang sebagai tempat kerja praktek. Perum Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Perum Bulog sebagai salah satu lembaga atau instansi pangan yang ditunjuk pemerintah dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh dan dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Terdapat sejarah singkat dan profil perusahaan. Sejarah singkat, perusahaan umum Bulog adalah badan usaha milik negara yang berdiri pada tanggal 21 Januari 2003. Pendirian Perum Bulog tidak lepas dari keberadaan lembaga sebelumnya, yaitu Badan Urusan Logistik, sebab Perum Bulog merupakan hasil peralihan kelembagaan atau perubahan status hukum dari lembaga pemerintahan non-departemen Bulog menjadi badan usaha milik negara dalam bentuk perusahaan umum. Sebagai LPND, Perum Bulog berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Perum Bulog didirikan berdasarkan keputusan Presidium Kabinet nomor 114 U keputusan _5 1967 tanggal 10 Mei 1967. Profil perusahaan. Nama perusahaan adalah Perum Bulog Kantor Cabang Karawang. Tanggal berdiri 10 Mei 1967. Alamat Jalan Cakra Direja nomor 9 Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan kode pos 41312. Jenis perusahaan merupakan perusahaan umum. Jumlah karyawan yang ada di Perum Bulog Kantor Cabang Karawang sebanyak 47 pegawai dengan produk beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi atau kerbau, sarden, dan kecap. Email bulog.karawang@gmail.com atau subdivre.karawang@bulog.co.id. Selanjutnya, struktur organisasi. Dalam Perum Bulog, struktur organisasi mempunyai beberapa tipe. Perum Bulog Kantor Cabang Karawang merupakan kantor cabang tipe A yang dipimpin oleh pimpinan. Di bawahnya terdapat wakil pimpinan, dibantu oleh beberapa seksi. Yang pertama, seksi pengadaan, kedua, seksi operasional dan pelayanan publik, ketiga, seksi komersil, keempat, seksi pengembangan bisnis dan industri, kelima, seksi administrasi dan keuangan, keenam, seksi akuntansi. Di bawahnya lagi terdapat pusat distribusi, gudang, dan kantor cabang pembantu. Visi Perum Bulog Kantor Cabang Karawang seperti visi Perum Bulog pada umumnya, yaitu menjadi perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. Misinya: 1. Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat. Kedua, melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, teknologi yang terdepan, dan sistem yang integrasi. Ketiga, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Keempat, menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas pangan pokok.
Selanjutnya, tinjauan pustaka. Menurut George R. Terry dalam buku Muhammad Rezki Naim dan Asma tahun 2019, manajemen merupakan sebuah proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya, menurut Agus S. Irvani, tahun 2020, manajemen keuangan didefinisikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Selanjutnya, menurut Silalahi, tahun 2013, dalam Dina Marliani, administrasi dalam arti sempit, administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian informasi, sedangkan administrasi dalam arti luas diartikan sebagai kerjasama. Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Berikutnya, tujuan dan metode. Tujuan dari kerja praktek ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari administrasi kesekretariatan yang terdapat pada Perum Bulog kantor cabang Karawang. Dengan begitu, penulis dapat mengetahui bagaimana cara kerja di bidang administrasi dan keuangan atau biasa disebut tata usaha pada Perum Bulog kantor cabang Karawang. Metode yang digunakan dalam penulisan menggunakan metode deskriptif library research, yakni pengumpulan informasi yang diperoleh bersumber dari penelitian terdahulu, buku, artikel, karangan ilmiah, ensiklopedia, dan sumber elektronik maupun sumber cetak lainnya. Data diperoleh dari kerja praktek, wawancara, dan observasi langsung di Perum Bulog kantor cabang Karawang. Selanjutnya, pelaksanaan kerja praktek. Kegiatan kerja praktek dimulai pada Selasa 9 Februari 2021 hingga Jumat 30 April 2021 pada Perum Bulog kantor cabang Karawang dan dilaksanakan selama hari kerja, yakni hari Senin hingga hari Jumat, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 petang. Dengan waktu istirahat mulai pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Penulis ditempatkan di seksi administrasi dan keuangan di bawah bimbingan Pak Andi Irawan. Selanjutnya, uraian pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama yang pertama melakukan pencatatan dan pembukuan surat administrasi. Kedua, mengisi lembar disposisi untuk surat-surat yang masuk. Ketiga, menggandakan dan membagikan surat yang sudah didisposisi. Keempat, melakukan pengarsipan. Kelima, memberi stempel. Tugas pendukung yang pertama perkenalan, kedua menerima dan mengirim fax, ketiga menginput data ke sistem, keempat membantu di seksi komersil, kelima membantu di seksi pengadaan, keenam berpamitan. Selanjutnya, permasalahan dan solusi. Permasalahannya yang pertama, surat masuk lebih dari satu, kedua kendala koneksi di sistem, ketiga fitur di sistem banyak. Solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama, sebelum dicatat di buku agenda dicek terlebih dahulu. Dalam hal ini juga ingatan dari penulis itu penting. Kedua, perlu adanya perbaikan dan pengembangan sistem agar tidak menghambat pekerjaan. Perbaikan koneksi juga perlu diperhatikan sehingga pekerjaan yang perlu internet tidak terhambat. Ketiga, dalam memasukkan data ke sistem harus benar-benar teliti dan memahami langkah-langkah dalam memasukkan data. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pemaparan di atas, yang pertama, selama menjalani kerja praktek, penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja dan proses yang terjadi di seksi administrasi dan keuangan. Kedua, penulis jadi semakin memahami pentingnya pencatatan, pembukuan, pengarsipan untuk menjadi bukti bila terjadi kesalahan di suatu saat nanti. Ketiga, selama melakukan kerja praktek, penulis meningkatkan keterampilan bicara dan memperkuat mental karena sering bolak-balik ke ruang pimpinan dan wakil pimpinan. Keempat, penulis dapat membandingkan teori yang didapat di perkuliahan dengan praktek di lapangan. Berikutnya, saran. Penulis menyarankan ke seksi-seksi yang ada untuk lebih teliti dalam menulis surat, dan surat yang diterima disimpan dengan baik. Koneksi untuk sistemnya diupdate lagi atau diperbaharui agar lebih mudah. Diharapkan Perum Bulog menyampaikan job description
di awal kerja praktek agar mahasiswa tidak kebingungan. Berikut foto-foto yang dapat saya lampirkan di lampiran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.